Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman saya yang bergabung pada pertemuan Zoom kali ini. Dan selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada teman-teman yang menonton dari YouTube. Kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal internasional berjudul Effective Development of Manual Hand Washing Machine to Ameliorate the Deadly Effect of COVID-19 Pandemic, yang berarti pengembangan ergonomi pada mesin pencuci tangan manual untuk memperbaiki efek mematikan dari pandemi COVID-19 oleh Samuel Omojola Ejiko, Abayomi Akim, Otorin Sola, dan Peter Akin Osayomi. Next. Selanjutnya, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Adam Raja Raffi Wijaya, selaku mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya. Next. Dan selanjutnya, dosen pengampu ergonomi dan perancangan sistem saya, yaitu Prof. Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, HYP, ST, MKes, IPU. Dan selanjutnya sistematika dari jurnal yang saya resume. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu tinjauan pustaka yang digunakan untuk menyusun jurnal ini, lalu metode, terus hasil, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan. Untuk pendahuluan, yang pertama adalah COVID-19. Asal-muasal COVID-19 tersebut itu udah dari lama banget, direkord dari 1960 saat orang yang bekerja di British Common Cold Unit of the British Medical Research Council mengisolasi anak kecil yang terkena virus bernama B814. Lebih dari 8.000 orang terinfeksi pada Juli 2003 dan 774 orang meninggal, sesuai dari data yang tertera. Lalu, novel coronavirus itu bisa disebut dengan SARS-CoV-2 bertanggung jawab atas pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, Cina, Desember 2019, yang sekarang sudah menyebar di 113 negara. Virus ini sedang menggemparkan dunia karena penyebarannya yang sangat cepat dan menyebabkan seluruh dunia mengalami pandemi. Penyebarannya sendiri bisa melalui cairan manusia dan kontak fisik dengan manusia yang terjangkit. Lalu yang kedua adalah protokol kesehatan selama pandemi. Protokol kesehatan selama pandemi berupa social distancing. Itu adalah protokol yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di dunia, di mana masyarakat harus menjaga jarak atau kontak fisik kepada orang-orang yang di sekitar karena dapat berpotensi terjangkit virus tersebut. Dan kebanyakan juga orang-orang yang bekerja di perkantoran terpaksa harus melakukan kegiatan bernama WFA atau work from home, di mana harus bekerja di rumah. Lalu yang ketiga adalah menghindari penyebaran virus. Menghindari penyebaran virus bisa menggunakan masker untuk menghindari percikan air dan bisa membersihkan tangan menggunakan disinfektan atau sabun untuk menghilangkan virus setelah bersentuhan dengan suatu barang dari luar yang bisa kemungkinan ada terkontaminasi dari virus COVID-19. Lalu yang terakhir adalah mesin cuci tangan. Mesin cuci tangan kebanyakan di dunia masih menggunakan keran yang dioperasikan menggunakan tangan dan terpaksa harus bersentuhan langsung dengan keran yang bisa jadi terkontaminasi virus. Next. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan pustaka dalam penulisan jurnal ini yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan adalah hal yang sangat penting untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dengan mencuci tangan bisa menghilangkan virus-virus yang ada di tangan setelah kita bersentuhan dengan sesuatu yang berada di luar rumah. Lalu teknologi pencuci tangan. Banyaknya peningkatan di teknologi pencuci tangan yang bervariasi dan berbagai macam kegunaannya seperti tap water atau air yang langsung mengalir dari sumur atau semacamnya. Lalu ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang berurusan dengan keterbatasan dan kegunaan yang berhubungan dengan manusia,
Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk mendesain produk, pemesinan, fasilitas, lingkungan, dan sistem kerja. Dan yang kali ini akan dibahas adalah pengembangan dalam mesin cuci tangan. Lalu antropometri. Antropometri ialah ilmu yang mempelajari dan mengukur variasi fisik manusia. Digunakan dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menciptakan alat yang kegunaannya bisa nyaman di berbagai kalangan. Selanjutnya saja adalah metode. Metode dari penulisan ini yaitu mesin ini didesain berdasarkan prinsip kerja yang simpel untuk mengakomodasikan perorangan. Prinsip ergonomi dipertimbangkan demi kenyamanan pengguna dengan mengukur tinggi rata-rata standar dan memposisikan kerannya di ketinggian 1030 mm sesuai dengan rata-rata standar tersebut. Dengan desain seperti itu bisa menciptakan kenyamanan bagi pengguna terlepas dari tinggi tubuh mereka. Dan material yang digunakan bisa didapatkan secara lokal seperti plat besi, besi bersudut, flat bar, kabel kopling, pegas, dan keran. Material tersebut dipilih karena ketersediaan, biaya, dan penggunaan disebabkan oleh kekuatannya, ketahanan, beban, dan kemudahannya untuk digabungkan. Bagian-bagian mesin ini terdiri dari kerangka utama, timba 50 meter, kabel kopling, return spring, pedal keran, pedal dispenser sabun, keran, pegas kompresi, wastafel, dan cover. Selanjutnya, dan hasil yang didapat setelah mendesain ini adalah seperti gambar yang di samping tersebut. Mesin ini didesain dan dibuat dengan pengoperasian yang simpel. Pegas yang dipasang di keran menyebabkan keran tersebut tertutup kembali setelah digunakan. Pedal itu yang di sebelah kanan. Itu yang dilakukan dalam pengoperasian keran agar bisa terbuka dan tertutup. Kabel kopling juga tersambung dengan keran dan pedal agar saat pedal ditekan dapat membuka keran dan mengeluarkan airnya. Saat pedal tersebut dilepas, maka pegas akan tertutup, mengembalikan keran ke posisi tertutup, sama halnya dengan pengoperasian sabun. Dan saat pengoperasian sabun itu menggunakan pedal yang di sebelah kiri. Dengan begitu, tidak perlu memegang langsung keran atau tutup sabun dan dapat terhindar dari penyebaran virus corona melalui permukaan yang bisa jadi terkontaminasi. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis jurnal ini. Kesimpulannya berupa, mesin cuci tangan manual yang ergonomis telah didesain, dibuat, dan dicoba untuk menghilangkan kontak tangan dengan mesin selama penggunaan mesin tersebut, demi meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Material yang digunakan pun untuk pembuatan mesin tersebut didapatkan secara lokal sehingga dapat dibuat di daerah-daerah yang memiliki penghasilan kecil. Dan saran dari penulis jurnal yaitu pembuat mesin berskala besar ini perlu dibiayai oleh pemerintah demi mengurangi biaya yang sangat besar bagi komunitas bawah. Di kedepannya, para teknolog dapat mengaplikasikan mesin ini dengan menggunakan sensor untuk meningkatkan efisiensi dari mesin tersebut. Dengan begitu dapat mengurangi kontak tangan dengan mesin agar tidak menularkan virus COVID-19 yang mematikan. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Cukup mungkin. Cukup? Apa cukup bisa dimengerti dari penjelasan saya? Cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan ada di dalam Zoom ini. Untuk teman-teman yang melihat ini di YouTube bisa bertanya lewat kolom komentar. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.